Ewi, 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 yang dalam bahasa burung kuntul artinya hati-hati beli mobil bekas yang surat-suratnya diurus besok. Kembali lagi di channel yang sama, masih di kasur yang sama bersama saya, Tobi. Pernah ngerasain lagi bokek-bokeknya, cicilan antre anak mau lahir, terus tiba-tiba ada yang nawarin uang yang bisa bikin kalian berhenti kerja selamanya, cuman supaya kalian menutup mata sebentar. Dilema persis itulah yang menimpa dua polisi patroli di film Pacing El Chapo. Gara-gara satu mobil curian yang isinya bukan maling biasa. Sok, tanpa berlama-lama lagi siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian, seduh kopinya, gulung sarungnya, mari kita nonbar. Berlatar di Meksiko yang sedang perang habis-habisan melawan kartel garam Cina, film dibuka dengan rentetan berita penangkapan, baku tembak, dan pemakaman para polisi. Di selanya muncul sekilas kejadian dari sebuah operasi lama seorang polisi muda terjebak baku tembak yang memakan korban. Kejadian itu sengaja belum dijelaskan, tapi ingat-ingat wajah polisi muda itu karena dia kunci cerita ini. Cerita sesungguhnya dimulai pada sebuah pagi di kota Los Mochis, Sinaloa. Di sebuah rumah sederhana, kita berkenalan dengan Arturo Carmona, polisi federal yang jujur kaku soal prosedur dan sangat menyayangi keluarganya. Terbukti saat putrinya merengek minta komputer, dia tidak gengsi menjawab dibelikan kalau uangnya sudah ada. Selepas anak-anak berangkat, istrinya Isaura membuka kabar yang harusnya bahagia tapi datang di waktu yang salah. Estás enferma, te duele la cabeza, te duele la panza, ¿qué hubo? Estoy embarazada, Arturo. Anak ketiga akan lahir sementara cicilan rumah, mobil, dan kebutuhan dua anak saja sudah bikin mereka kewalahan. Arturo pun memutuskan meminta pindah ke shift malam yang bonusnya lebih besar, walau Isaura menolak keras karena jalanan Sinaloa malam hari tidak ramah untuk seragam polisi. Pues prefiero ser pobre que viuda. Está bien peligroso, Arturo. Entonces, ¿qué chingados hago? Arturo lalu menghadap komisaris Valadares, atasannya mengajukan pindah ke shift malam. Awalnya ditolak, tapi begitu alasan istri hamil keluar, permintaan itu dikabulkan dengan satu titipan. Arturo akan dipasangkan dengan petugas baru pindahan bernama Rosales, dan karena belum ada yang tahu isi kepalanya, Arturo diminta mengawasinya diam-diam. Ahí se lo encargo. Póngase muy atento. Rosales ternyata kebalikan Arturo, veteran pindahan dari Michoacan yang santai, banyak bicara, dan hidupnya ditopang kopi pekat sampai kopi warung pun dia nobatkan kopi terbaik semocis. Malam pertama patroli, mereka langsung disuguhi wajah asli dunia mereka, yaitu rombongan polisi lokal yang menangkap beberapa preman pengedar garam Cina, bukan untuk diproses tapi untuk diajak damai di tempat. Arturo turun dan memaksa semuanya berjalan resmi, barang bukti didata, tersangka dikawal ke kantor jaksa, sikap yang langsung membuatnya dimusuhi sesama polisi. Nos seguimos. Le acabas de chingar el negocio al oficial, ¿eh? Masalahnya, di tengah razia tadi, Arturo sempat memergoki Rosales memperlihatkan sesuatu di ponselnya kepada salah satu preman itu, dan saat ditanya baik-baik, Rosales malah tersinggung. Belum lagi malam itu, Rosales menerima telepon janjian mesra di Motel Del Puerto, urusan pribadi yang jadi bahan ledekan di mobil, sehingga kecurigaan yang dititipkan Valadares terasa makin masuk akal. Pulang dari shift, tidur Arturo dirusak mimpi buruk berisi operasi lama dari pembukaan tadi. Malam berikutnya Rosales tanpa sengaja membongkar luka itu karena dia baru ingat nama Carmona pernah heboh di berita lewat sebuah kasus lama. Arturo mengakui satu hal yang paling menghantuinya sampai sekarang, nyawa bocah-bocah yang jatuh di kasus itu. Los morros muertos. Sejak kasus itu tidurnya rusak dan responsnya kacau. Namun karena kecurigaannya sendiri belum padam, momen jujur itu justru Arturo belokkan jadi serangan, menyorot jam tangan mewah yang melingkar di pergelangan partner barunya. Oye, y al chile, ¿por qué traes ese reloj tan caro?
Rosales mengelak dan urusan jam itu berhenti di situ untuk sementara. Sementara dua polisi ini sibuk saling curiga, di sisi lain kota marinir Meksiko sedang mengintai sebuah rumah. Target mereka adalah El Cholo, kepala keamanan kartel Sinaloa yang ketahuan karena rumah berpenghuni 2 orang itu memesan taco porsi rombongan, tanda di dalamnya penuh orang bersenjata. Bien armados. Rumah berhasil dikuasai, tapi target utamanya raib. Rupanya El Cholo kabur lewat terowongan di bawah rumah, mengawal satu pria yang dia panggil bos. Marinir menemukan terowongannya, namun regu pengejar terpaksa mundur karena air terlalu tinggi. 2 buronan itu sudah keluar lewat lubang got dan kini berkeliaran bebas di tengah kota. Si el Cholo no se agolla, tiene que salir por alguna coladera. Ironisnya, saat helikopter dan konvoi pasukan elit menyisir kota, Arturo dan Rosales justru diperintahkan diam menjaga jembatan. Mereka mengisi waktu dengan saling roasting selera musik. Di waktu yang bersamaan, 2 buronan itu muncul dari saluran air, butuh kendaraan, lalu merampas Ford Focus merah dari satu keluarga di jalan. Laporan mobil curian itu masuk radio patroli lengkap dengan plat nomornya, dan tepat saat Rosales mengeluh sudah kerja 12 jam non-stop, mobil merah itu lewat di depan mereka. Benar saja, mobil itu langsung mereka kejar dan dipaksa menepi. Namun yang keluar duluan bukan maling yang panik, melainkan pria bersenjata yang malah balik membentak sambil mengaku sedang mengantar bosnya. ¿Qué rollo, pinche chotas culones, cabrones? ¿Quién es el commander de ustedes? 2 polisi itu tidak gentar, todongan balasan membuat pria itu mundur, senjatanya dilucuti, orangnya diborgol, dan ya, dialah El Cholo yang diburu marinir sejak subuh. Baru setelah itu penumpang satunya keluar perlahan, pria berkumis yang badannya kecil tapi bawaannya bikin seisi jalan ikut tegang, lalu melempar satu pertanyaan pendek. ¿Sabes quién soy? Sí, sí sé. Umay. Yang mereka borgol itu adalah Joaquin El Chapo Guzman, bos kartel Sinaloa, bandar garam Cina paling dicari di planet ini, yang sudah 6 bulan jadi buronan, dan pagi tadi lolos lagi lewat terowongan rumah itu. Semalaman cuma kebagian jaga jembatan, pulang-pulang malah bawa buronan nomor 1 dunia. Rezeki anak shift malam memang kada masuk akal. Arturo sadar penangkapan ini tidak akan dipercaya siapapun tanpa bukti. Jadi dia memotret El Chapo di kursi belakang, tapi justru Rosales yang panik sebab menurutnya foto itu tiket kematian kalau sampai jatuh ke tangan kartel. Dan pilihan paling masuk akal adalah melepaskan 2 orang itu lalu pura-pura tidak pernah bertemu. Arturo menolak mentah-mentah, kesimpulan mereka sama pahitnya. Melepas berarti tamat sebab kartel tidak membiarkan saksi yang sudah melihat wajah bosnya tetap hidup. Menyerahkannya juga bisa tamat sebab di kota ini banyak aparat yang sudah lama digaji kartel. Salah menyerahkan tahanan sama saja mengantar nyawa sendiri. Satu-satunya jalan adalah terus bergerak sambil mencari pihak yang bisa dipercaya, dan Rosales memilih berdiri di sisi partnernya. Estamos en esta juntos, cabrón. Sementara itu, jaringan kartel yang kehilangan jejak bosnya mengerahkan semua orang untuk menemukannya lebih dulu dari pasukan marinir, dan pengintai jalanan mereka cepat menandai nomor unit mobil patroli yang membawa bos. Dari kursi belakang, El Chapo mulai memasang harga sekitar 9 miliar rupiah untuk masing-masing polisi asal dia diantar ke tempat orang kepercayaannya. Uang segitu cukup buat melunasi rumahnya, mobilnya, sampai cicilan 7 turunan. 10 millones. Para cada uno, Jawaban Arturo adalah tancap gas. Kartel tidak terima, seorang anak buah menyusul dengan motor, memepet mobil patroli sambil melepas tembakan untuk memaksa mereka berhenti. ¿Se quedó? ¿Se quedó?
Serangan pertama gagal, penunggangnya tumbang ditembak dari mobil patroli dan El Chapo yang anak buahnya barusan mati malah menaikkan penawaran sambil menyelipkan ancaman lain. Akan banyak orang mati kalau dua polisi ini tetap keras kepala. Esta es la última oferta que les voy a hacer, ¿eh? Van a ser 15 millones para cada uno. 14 miliar rupiah per orang, dan yang ditawari adalah polisi yang buat beli komputer anaknya saja harus ambil shift malam. Tapi mobil patroli itu terus melaju sementara kendaraan-kendaraan kartel mulai menempel satu persatu di belakangnya. Arturo membelokkan mobil ke sebuah pom bensin dengan perhitungan sederhana bahwa di tempat umum penyerang tidak bisa asal menembak. Tranquilo, cabrón. O aquí valemos verga todos. Begitu suasana cair, petugas pomnya malah menggratiskan bensin mereka. Mungkin dalam hati cuma bisa bilang, bawa perang kalian jauh-jauh dari dagangan saya, Pak. Telepon Arturo ke Valladares tak kunjung diangkat, jadi foto El Chapo dia kirim langsung ke nomor atasannya sebagai bukti. Setelah itu, Rosales mengusulkan tempat sembunyi yang tidak akan dicurigai siapapun, yaitu Motel del Puerto, motel tempat janjian mesranya semalam yang sempat jadi bahan ledekan Arturo di mobil. Tempat begituan sekarang justru jadi penyelamat dua polisi. Di halaman motel sebelum berpisah tugas, dua kecurigaan lama akhirnya gugur. Ponsel yang dulu mencurigakan itu ternyata cuma dipakai mencarikan alamat penahanan teman si preman razia, dan jam mahal itu peninggalan mendiang ayah Rosales, bukan uang kartel melainkan warisan orang tua. Mereka membagi penjagaan, Arturo membawa El Chapo ke kamar 51 di ujung, Rosales menjaga El Cholo di mobil. Ditinggal berdua, El Cholo langsung merayu Rosales dengan paket lengkap, satu kali antar, seluruh masalah keuangan lenyap, keluarga dilindungi seumur hidup. Tapi Rosales sudah 29 tahun pakai seragam dan setahun lagi pensiun, dan baginya tidak ada hadiah pensiun yang lebih manis daripada melihat dua orang ini membusuk di penjara. El Cholo cuma bisa mengumpat dan mengancam. Sayangnya, motel itu bukanlah benteng. Saat tahanan digiring lewat halaman, resepsionis motel mengenali wajah itu dan diam-diam memotretnya dari balik jendela. Di dalam kamar, panggilan Isaura terpaksa Arturo abaikan. Di kantor Valladares yang menerima foto mengambil keputusan paling cerdas. Bukti itu dia sebarkan serentak ke semua atasan dan lembaga supaya tidak ada satu pihak pun yang bisa menutupi penangkapan ini atau menghilangkan dua polisinya diam-diam. Su puta madre. I'll send it to everyone. Masalahnya, resepsionis tadi bergerak lebih cepat. Foto El Chapo sudah lebih dulu meluncur ke jaringan kartel lengkap dengan janjinya mengabari kalau tahanan itu dipindah. Dari situ, kartel menggali identitas Arturo Carmona sampai ke alamat rumahnya, dan begitu tahu di rumah itu ada istri dan dua anak perempuan, perintah yang dikirim bukan lagi soal uang, melainkan menyandera keluarga itu. He has a wife and a couple of kids. Call me when it's done, eh? Di saat yang sama, Isaura yang cemas karena suaminya tak kunjung pulang menelepon kantor, dan Valladares yang sadar keluarga ini rentan menyuruhnya menjemput anak-anak lalu mengunci diri di rumah. Niatnya melindungi, tapi keputusan itu justru mengumpulkan seluruh keluarga di alamat yang sudah dikantongi kartel. Di kamar 51 justru El Chapo yang diborgol memegang kendali. Dia menangkap gelagat telepon istri yang tak diangkat dan langsung menusuk titik itu. Katanya keluarga Arturo jauh lebih butuh uang itu. Kalau tetap ditolak, uang itu akan dia tawarkan ke Rosales yang berjaga di luar. Dia bahkan menyombongkan banyaknya aparat di sakunya. I just wanted to ask you to open it for me. Ketegangan naik saat pria berkemeja garis-garis berkeliaran di lorong, berhenti di depan kamar 51, lalu menempel seperti menguping. Arturo menodong pintu dari dalam tanpa suara. El Chapo malah terkekeh mengejek ketakutannya. Pria itu pergi begitu saja tanpa nama dan tanpa penjelasan. Sementara itu, Laksamana Madya Ortega, komandan marinir yang memimpin penggerebekan subuh tadi, menerima kabar hasil sebaran bukti Valladares. Target sudah dipegang polisi federal di sebuah motel. Chapo, Commander. To the motel! Let's go, Marines!
Mulai titik ini 3 rombongan bergerak bersamaan. Isaura menjemput 2 putrinya. Sambil panik, konvoi kartel melaju ke motel dan marinir memburu dari belakang. Satu tim kartel memilih pasang badan menahan pasukan. Keputusan yang sangar banar niatnya, tapi bungul hasilnya karena mereka dipaksa menyerah tanpa sempat melepas 1 peluru. Di kamar, duel sesungguhnya berlanjut. Senjatanya bukan pistol. El Chapo membanggakan 18 anaknya yang semua kebutuhannya terpenuhi karena dia kaya, lalu menyebut dirinya penyelamat karena menghidupi banyak anak muda yang lahir ditemani senjata. Jawaban Arturo pendek dan pelan, dimulai dengan membenarkan anak-anak itu memang diberi makan. Lalu ujungnya dia balikkan, anak-anak itu dipakai untuk membunuh dan berakhir dibunuh. El Chapo cuma bisa membalas bahwa bedanya pasukan mereka hanyalah soal jumlah uang, dan dari mulut raja kartel itu bukan pembelaan lagi, melainkan pengakuan. Padahal nilai seseorang kelihatan dari tawaran yang berani dia tolak. Di mobil, El Cholo yang gagal membeli Rosales berganti cara. Dari uang ke ancaman, dia bersumpah keluarga Rosales akan dihabisi satu persatu di depan matanya. Fucking prison, but once I get in, I'm gonna put $1 million on your head. Rosales tidak bergeming. Tak lama, pria berkemeja garis-garis yang tadi menguping di kamar 51 muncul di samping mobil. Ternyata dia mengenal Rosales. Namanya Baraza, kawan lama Rosales yang kini jadi reserse. Kebetulan sudah 3 hari menyamar di kawasan motel itu, jauh sebelum El Chapo mampir. Yang sedari tadi dikira ancaman, rupanya bala bantuan. Penampilannya sampai diledek Rosales mirip gembel, dan sejak itu dia ikut pasang badan menjaga El Cholo sampai bantuan resmi datang. Di jalan raya, rombongan kartel yang tersisa memilih berhenti dan melawan marinir dengan terbuka, keputusan terakhir yang pernah mereka buat. Habis sudah pasukan kartel yang datang membebaskan bos mereka. Senjata El Chapo yang tersisa tinggal 2, uang di mulutnya, dan pembunuh yang sedang menuju rumah Arturo. Tawaran pamungkas pun keluar. El Chapo memperingatkan bahwa pemerintah atau DEA, polisi garam Cinanya Amerika, toh nantinya akan melenyapkan Arturo sekeluarga, jadi lebih baik terima uangnya. Kali ini dia menyebut angka 9 miliar yang pertama itu. Tawarannya malah turun. Jawaban Arturo bukan menawar, tapi dia menagih. 14 miliar rupiah yang tadi keluar dari mulut El Chapo sendiri. Arturo memaksanya menepati angka itu bukan karena tergoda, melainkan untuk menunjukkan bahwa setiap kata pria itu dia ingat sebelum menelannya bulat-bulat. You think you can buy me off? That was before. But if we get there today, I promise you. Lalu keluarlah jawaban dari mimpi buruk yang selama ini dia pendam. Di Perang Garam Cina dulu, Arturo pernah terpaksa menembak mati bocah kurir dagangan El Chapo, dan 2 warga tak bersalah ikut tewas di baku tembak yang sama. Trauma yang merusak tidurnya bertahun-tahun ternyata lahir dari bisnis pria yang kini diborgol di depannya sambil menawar nyawanya dengan uang. I can't wait to put you away so I can watch you rot in that cell. Karena uang tidak mempan, teror kartel akhirnya sampai di rumah Arturo. Lewat pesan singkat, Isaura mengabarkan 2 truk pembunuh bayaran berhenti di depan rumah, sementara dia dan 2 putrinya di dalam. Arturo meneleponnya, dan lewat telepon itulah dia mendengar rumahnya didobrak, istrinya memohon, anak-anaknya menjerit. Di saat segenting itu, El Chapo malah memanas-manasi, katanya yang mendobrak rumah itu memang anak buahnya. You're gonna keep screaming for help, and there's nothing you can do. Terdengar tembakan, lalu sambungan sunyi. Kesabaran Arturo habis, senjatanya langsung menempel di wajah El Chapo, siap jadi algojo. Nyawa raja kartel itu diselamatkan oleh suara pintu didobrak, pasukan Ortega masuk dan memerintahkan senjata diturunkan. Beberapa detik kemudian, telepon hidup lagi. Rupanya tentara angkatan darat yang ikut menerima sebaran bukti Valladares sampai di rumah itu tepat waktu. Hari itu 2 pasukan bekerja, marinir menjebol kamar motel, angkatan darat menyelamatkan rumah. Istri dan kedua putrinya selamat, dan pistol di tangan Arturo turun bersama sisa tenaganya. Untuk El Chapo, Ortega menyisakan 1 kalimat perpisahan soal liburan yang resmi berakhir.
Your 6-month vacation is over, Chapo. Saat akan digiring keluar, El Chapo sempat menerima satu pukulan dari Arturo sebelum marinir menariknya mundur, pelampiasan yang pantas untuk orang yang barusan mengirim pembunuh ke rumah berisi anak-anak. Anggap saja itu uang kembalian dari tawaran 14 miliar tadi. 6 bulan jadi buronan paling mahal di dunia, tamat di kamar motel murahan bertarif 300 ribuan rupiah per 3 jam. Drama belum selesai. Begitu tahanan diamankan, marinir dan polisi federal justru saling todong soal siapa yang berhak membawa El Chapo. Valladares turun tangan dan menutup perdebatan dengan fakta yang tidak bisa dibantah siapapun. Yang menangkap Joaquin Guzman adalah anggota polisi federal, bukan pasukan elit manapun. It was the federal police, not the Navy, who captured Joaquin Guzman. Kedua lembaga akhirnya berangkat bersama ke pangkalan udara kepresidenan. Operasi ribuan personel boleh milik pasukan elit, tapi sejarah mencatat yang menghentikan El Chapo adalah 2 polisi patroli yang merespons laporan mobil curian. Pagi itu juga setelah semua reda, Rosales masih kesal karena pujian penangkapan diperebutkan orang lain. Arturo tidak peduli sebab pikirannya tinggal satu, apakah keluarga mereka benar-benar akan aman. Baraza yang ikut bertaruh nyawa di motel itu mampir dipuji Rosales karena nyalinya. Lalu 2 partner ini saling berterima kasih dan menertawakan diri sendiri karena cuma orang bodoh yang berani ambil risiko sebesar itu. Thank you. We're fucking idiots, aren't we? Kartu penutup merangkum nasib semua orang. El Chapo diekstradisi, dihukum penjara seumur hidup ditambah 30 tahun, sementara El Cholo menyusul diekstradisi ke Amerika atas perkara garam Cina dan senjata. Arturo dan Rosales menerima penghargaan lalu ditugaskan ke luar negeri dengan identitas dan keberadaan dirahasiakan sampai hari ini. Dan Rosales bahkan menunda pensiunnya. Dasar bodoh memang susah sembuh. Tamat. Ending yang bikin himung, bahasa Banjarnya puas sekaligus merinding karena semua ini diangkat dari kisah nyata walau sebagian kejadian diakui film sebagai dramatisasi. Uang 14 miliar itu nyata ditolak oleh orang yang buat beli komputer anaknya saja harus lembur. Disitulah pesan film ini, integritas paling mudah diucapkan saat dompet tebal tapi hanya teruji saat kita lapar. 2 polisi ini lapar, ditodong, keluarganya diancam dan tetap memilih jalan yang benar. Maka sekali-kali biarkan kata bodoh jadi pujian tertinggi untuk orang jujur. Sekarang giliran kalian komen kuat sampai menit berapa menolak uang 14 miliar, cukup angka menitnya, jangan pakai alasan. Saya Tobi mewakili jajaran warung kopi mengucapkan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Burung Kuntul pamit undur diri.